Businessman Opinion. Mitra bisnis, PSSI resmi memecat pelatih Tim Nasional Indonesia, Sintayong. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, perlu ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain dan komunikasi yang lebih baik serta implementasi program yang lebih baik. Apa komentar Anda? Bola ditendang, devisa melayang. Kalau saya sih dulu waktu kecil sekolah saya jago main bola, tapi saya nggak senang bola, tapi senang bola-bola seperti olahraga perorangan. Itu menunjukkan pribadi dan hebat itu, seperti pingpong, badminton. Nah, kalau saya nonton bola, saya lebih senang nonton sepak bola wanita, lucu. Teriakannya, tendangan itu saya nggak senang. Ya, masalah pelatih itu dipecat mah buat saya nggak masalah. Kalau Prabowo mau pecat menteri yang korupsi itu baru hebat, bener nggak? Iya. Bangsa kita kalau sampai udah 80 tahun merdeka masih main naturalisasi, bangga-banggain pelatih asing. Emang bangsa kita bodoh, pintar, nggak bisa menciptakan diri sendiri ada. Itu pandangan saya ya, saya nggak bilang benar atau salah ya. Itu bola kan, kalau bangsa mau hebat kan bukan dari bola. Rakyat kita udah hidup enak, nggak ada gelandangan pengemis aja. Itu baru hebat diakui negara jempol bola. Tuh apa aja, kita nggak bola ya tetap makan. Bener nggak? Iya. Itu pandangan saya nggak bilang benar, masing-masing kan punya hobi pandangan aja. Ya nggak masalah dah, mau dipecat nggak pecat. Cuma saya agak gitu, kalau bisa pakai pelatih sendiri, pemain seni baru menonjolkan kehebatan suatu bangsa, atau nggak seperti Tiongkok kan. Ya kalau kita gini mah biasa-biasa aja, bohong-bohong. So, di Indonesia judi, bola kan judi semua, atau nggak korupsi judi semua, main-main gue tahu, beli pemain lokal dibeli, habis main bola yang kalah, bonek-bonek rusakin fasilitas umum, ya nggak pakai mobil orang dirusak, apa gitu citra suatu bangsa yang hobi bola, tidak? Ya gitulah sementara komentar saya. Ya saya sih dulunya hobi nonton bola ya dulu ya, apalagi kalau bola-bola apa Liga Eropa, Inggris, wah itu seru banget ya pokoknya, bisa sampai lupa tidur tuh. Nah khusus di Indonesia nih, ya memang kadang-kadang kita juga sedikit urut dada ya, kenapa sepak bola kita tuh nggak bisa maju-maju dari dulu, padahal banyak pemain bakat ya, khususnya dari Indonesia Timur itu lumayan pinter-pinter, larinya cepat gitu ya. Nah soal sekarang nih pemecatan sih kita serahkan sepenuhnya ke Erick Thohir. Yang jadi poin concern kita adalah jangan sampai ini, karena kan anggaran PSSI kan cukup besar, harus sewa tenaga asing, pelatih asing. Jangan sampai ini digunakan salah satunya adalah untuk korupsi. Itu aja poin pentingnya. Tapi kalau dia benar-benar untuk memajukan persepak bolaan Indonesia, ya nggak apa-apa. Tapi kita mestinya beliau juga harus memikirkan bagaimana caranya supaya banyak pemain-pemain dari daerah ini yang berbakat ini bisa muncul. Itu yang jauh lebih penting. Jadi kayak bulu tangkis, nah itu kan kalau dari grup Jarum kan tuh semua berbakat sampai bisa masuk internasional, bisa memajukan nama bangsa Indonesia. Kita juga bangga kan. Tapi kenapa pertanyaannya kalau sepak bola di Indonesia yang di daerah-daerah ini nggak bisa keluar pemain-pemain yang seperti contohnya dari caranya si Jarum ini? Pertanyaannya begitu, kenapa nggak bisa? Ya kan? Apakah karena swasta yang adakan, mereka memang melatih dengan baik, kasih remunerasinya bagus? Kenapa cuma pemain kalau kita di kelolong PSS itu dari dulu sampai sekarang tuh begini-begini aja? Itu jadi pertanyaan besar masalahnya, Mbak. Nah, jangan-jangan itu banyak uangnya tuh dikorup. Karena bangsa ini penyakitnya itu paling besar adalah korupsi, Mbak. Itu aja concern dari kita, Mbak. Ya, STW atau Pak Sintayong itu sebenarnya pelatih berdarah dingin ya. Setiap kali dia melakukan selebrasi untuk melatih terus pertandingan tuh, penonton Indonesia kan tahu sendiri tuh, antusias bola itu luar biasa gitu loh. Ya, cuma sayangnya banyak pertimbangan ya. Pak Erick Thohir ini
mungkin punya pertimbangan atas prestasi yang selama ini makin menurun. Ya AFF kemarin aja dia pakai pemain muda itu usia 23 kalau nggak salah ya, untuk melawan pemain senior yang ada di ASEAN itu ya melehoi lah. Kalau mereka yang disiapkan pemain-pemain yang senior, lawannya junior ya kalah lah, juniornya juga kemampuannya kurang, yaitu mungkin seniornya dipersiapkan untuk Piala Dunia yang sekarang masuki babak penyisihan. Jadi saya kira kalau memang sudah satu keputusan Pak Erick Thohir, harusnya bisa mendatangkan pelatih yang minimal berkualitas seperti Pak Estewa ini, Pak Sintayong ini, jadi bisa mengangkat derajat bangsa Indonesia juga, karena selama ini kan bola merupakan salah satu favorit publik ya. Selain bulu tangkis, saya kira bola memang kalau ada pertandingan yang big match kayak timnas itu penuh semua stadion tuh. Itu aja sih, saya kira itu aja. Ya kalau ini sih sebenarnya kalau kita bicara, saya sih nggak pro dan nggak kontra dengan pemecatan Sintayong ya. Tapi sebenarnya memang kita harus lihat konteksnya lah. Kalau dari konteks bisnis ya, kita punya tim nasional ini kita sebenarnya udah dikelola seperti startup sih sebetulnya sih. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi tim nasional kita sekarang, memang kan sekarang ini Sintayong pada asalnya itu kan dia berusaha dengan pemain lokal. Kemudian setelah beberapa ini mungkin dia merasa bahwa mungkin kita coba dengan pemain naturalisasi, atau ya kita ngomongnya pemain import lah ya, pemain naturalisasi. Ya sebenarnya sih itu juga sah-sah aja. Secara fisik, secara stamina memang mereka harus diakui memang lebih baik daripada pemain lokal kita. Tapi yang mau saya soroti sebenarnya ada beberapa poin. Yang poin yang pertama adalah ini yang general dulu, yang besar dulu lah ya. Kalau sepak bola di satu negara kalau mau maju itu sistem competitionnya tuh harus yang bagus. Itu udah secara mutlak. Di mana negara sistem kompetisinya nggak bagus, itu biasanya jarang sekali negara itu bisa sukses dalam sepak bolanya. Jadi yang pertama, liganya harus diperbaiki dulu. Mutu quality dari liganya itu harus diperbaiki, dari wasitnya, dari lapangan, dari infrastrukturnya, culture penontonnya, culture pemainnya dan sebagainya. Itu satu yang paling penting dulu. Yang kedua, kalau saya bicara mengenai kita polemik masalah pelatih asing. Sebenarnya ini pelatih asing sih boleh-boleh aja, tapi kita jangan lupa bahwa kita harus tahu bahwa komunikasi, at the end of the day, communication itu adalah salah satu yang paling penting dalam begini-beginian. Kita jangan lupa bahwa di luar negeri itu, misalkan kayak saya ambil contoh di klub Inggris gitu ya. Kita ambil contoh misalkan yang terkenal pelatih Arsenal, Arsene Wenger. Dia tuh bicara 3 bahasa. Dia bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Prancis, bisa bahasa Inggris tentunya. Kalau kita lihat Sir Alex Ferguson, itu dulu dia punya core player dia, pemain intinya itu semuanya English player semua. Roy Keane, Paul Scholes, David Beckham, Dwight York di depan, Andy Cole dan sebagainya. Jadi komunikasi itu kita nggak bisa pungkiri bahwa memang penting. Nah, jadi memang kalau misalkan maksudnya Pak Erick Thohir dengan membawa pelatih dari Belanda ini karena kebetulan pemain naturalisasi kita kebanyakan dari Belanda, dia pikir mungkin ada komunikasi lebih baik, dia berharap bisa sukses gitu. Tapi intinya gini, dengan komunikasi Sintayong saya yakin lah ini sebenarnya cukup biasa sih sebenarnya, karena ya gimana pun juga pasti ada target kan. Kita tahu nilai kontrak Sintayong juga kan bukan kaleng-kaleng, kita juga bukan bayar dia dengan murah-murah banget. Jadi sangat wajar kalau ada dituntut satu target mengenai topi dan sebagainya gitu saya rasa. Jadi memang ya ini sih sebenarnya biasa aja. At the end of the day ya kita berharap supaya timnas kita makin maju. Saya berharap supaya kita punya sepak bola kita makin maju ke depan lah. Oke, terima kasih, thank you. Terakhir saya nonton PSSI itu tahun 1975 waktu Phil Culver yang orang Belanda itu menjadi pelatih dan memang bagus. Cuman setelah itu terjadi penurunan prestasi Indonesia sehingga saya tidak pernah nonton lagi. Nah sekarang ini sudah mulai bagus, tapi ya itulah
kita selalu ingin instan, maka Sintayong ini dipecat. Ini memang sudah zaman globalisasi, apa-apa mau instan semua. Padahal sudah lumayan prestasinya Sintayong, tapi kita harapkan dengan pelatih yang baru ini, walaupun belum pernah melatih klub yang ternama, tapi kita doakan semoga bisa berhasil. Kalau lihat karakter Erick Thohir maunya cepet, menaturalisasi, pro dan kontra. Saya nggak bela naturalisasi, saya juga nggak kontra. Tapi yang terlihat adalah dia mau instan, dia mau cepet. Target dia adalah lolos Piala Dunia. Jadi naturalisasilah semua pemain. Saya nggak bilang salah ya, banyak persepsikan kita ngelihat kenapa dia pecat STY-nya gitu. Dia mau Indonesia lolos ke Piala Dunia yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Nah, mungkin pernah, saya juga nggak tahu, tetapi prestasi kita jelek lah sepak bola. Nah, biasanya yang instan itu juga pasti cepat juga rubuhnya, betul nggak? Karena tidak ada pembinaan. Orang boleh bilang naturalisasi negara lain, tapi tidak ada juga kayak di negara kita gitu loh. Jadi kalau ditanya balik, lebih baik membina. Tetapi karena Erick Thohir is a businessman, dia maunya mungkin habis ini ngerekrut lagi seperti pola-pola pebisnis lah. Dia mau cepet, dia nggak berpikir jangka panjang dulu. Pokoknya lolos dulu ke Piala Dunia, apapun caranya dia pakai. Namanya pebisnis, ya nggak? Nah, benar atau salah, semoga Erick Thohir bisa meloloskan Indonesia dengan apa yang sudah diambil. Dia berani memutuskan, ya semoga kita di Indonesia bisa menyaksikan timnas kita berlaga di Piala Dunia. Dari saya sih itu aja. Makasih. Kenapa STY pada akan bagus tuh? Iya, udah nyatu antara pelatih dengan anak asuhnya. Udah serasa ayah katanya itu lagi pula kan. Jadi pertanyaan kita, PSI itu siapa? PSSI itu siapa? Kita bingung juga. Itu pemain bola semua, PSSI-nya pengurusnya itu. Tadi siang saya nggak mau panjang lebar juga sih kayak tadi siang itu. Saya cuma bilang, PSSI ini sebenarnya pengurusnya tujuannya apa? Ya itu, banyak pendapat tadi banyak bilang, ya ujung-ujungnya nyari uang kan semuanya mereka itu kan. Iya nggak? Iya. Jabatannya satu orang bisa sampai 2-3 mereka ngejabat. Jabatan inilah, jabatan itulah. Iya. Iya nggak? Iya. Dalam kepengurusan berebut ini, berebut itu. Kalau ujung-ujungnya ada uang, kenapa mesti berebut? Kalau nggak ada, mungkin diam-diam saja. Kalau nggak ada uang. Kalau ada uang, berbondong-bondong mereka. Saya yang paling bagus, saya yang paling baik. Ini pengurus ya. Iya. Kalau untuk pemain sama pelatih itu sudah nyatu mereka itu. Ya nggak? Iya. Jadi mungkin ya lahan mereka kesunat. Jadi kecil lahan mereka jadinya. Jadi ada saja. Jadi bahkan dipecatnya kenapa? Itu kasar loh. Dipecat itu. Iya. Itu benar dipecat. Iya nggak? Iya. Itu kasar kalau dibilang dipecat itu kan. Jadi kita bilang ini ibaratnya udah nggak bisa dikendalikan lagi Sintayong ini katanya. Ya, ini pendapat saya ya. Jadi padahal orang itu baik loh, bisa membimbing anak-anak asuhnya itu. Ya nggak, dari segala lapisan, katanya dari peranakan ini peranakan itu masuk ke sini juga, sama aslinya Indonesia juga menyatu mereka. Ya nggak tahu lah, biarkan saja mereka yang bermain, mereka pengurus-pengurus ini. Minimal kalau saya bilang tadi siang, pengurus PSSI ini kalau memang benar-benar bisa main bola, minimal bisa menendang bola, bisa tidak? Ya nggak? Ya. Itu
bukan minimal melihat Soekarno cepat. Ya nggak, wah Dola gitu Soekarno mungkin kecil kali sekarang Dola mungkin yang dilihat. Benjamin Franklin Pak. Wah Benjamin Franklin itu dia makanya mau. Jadi kita kaget loh tiba-tiba aja kayak begini. Padahal sudah membawa anak-anak kita asuhin udah baik-baik semuanya. Ya. Tiba-tiba kayak apa? Ibaratnya sakit nggak berdarah ini. Nyesek. Iya nggak? Ya. Seorang pelatih yang sudah menyatu sama anak-anak asuhnya ini, nggak ada yang kita lihat. Coba nanti kita lihat ke depan ini, kepengurusan ini. Saya kembali lagi, saya tekankan, pengurus PSSI ini minimal bisa nendang bola, nggak itu saja. Oke. Saya cuma mau melihat maju tidak. Pelatih sama pemain sudah menyatu, sudah begitu saja. Saya nggak tahu lah ke depan ini siapa yang mau dipilih. Itu saya dari kemarin kan termenung terus. Kalau lihat cara lagunya tuh ku termenung seorang diri. Saya kalau waktu kalah pilpres ya udah kalah pilpres namanya kan ada lawan. Nah ini kalau pemberhentian ini kayaknya nggak masuk akal gitu. Oke. Jadi menurut saya ini termasuk 8 keajaiban dunia. Waduh. Iya, coba kalau Australia diganti pelatih karena apa? Karena kalah lawan Bahrain. Terus kalau Cina kalah lawan Saudi, lawan Jepang. Nah, sekarang kita ini diganti karena menang lawan Arab. Nah, aneh kan? Menang tapi diganti. Iya. Itu nggak masuk akal. Katanya AFF nggak dihitung, tapi menurut saya mungkin karena kalah di AFF, ini mafia ini pada gerak nih. Karena kemarin saya lihat mukanya ET itu kayaknya kurang bahagia dalam ini. Dalam konferensi pers itu muka penuh tekanan. Oke. Nah, kemudian kalau untuk pelatih itu di antara 3 itu ya saya yang saya pilih Deddy Corbuzier sama David Copperfield. Pelatih siapapun untuk mengganti saat sekarang ini kayaknya susah. Jadi sementara ini kita nggak usah berpikir ke Pilgrim dulu. Kita kembali mikirin supaya bisa main di AFF, juara AFF. Jadi Piala Dunia untuk sementara sampai Maret kita nggak usah pikirin dulu lah. Kuncinya nanti kalau lawan Australia nggak jadi lumbung gol, ya itu mudah-mudahan sana bisa lancar. Cuman dengan adanya ini yang paling bahagia adalah timnas Bahrain dan timnas Cina. Senang dong itu kita dalam ini lagi bagusnya diganti kan, lawan senang pada pasaran kita harus ngalahin Bahrain sama Cina. Itu Ber. Kalau bola kebetulan saya karena dari tahun 70 nongkrongnya di GBK, jadi sedikit banyaknya saya tahu. Termasuk seluk-beluknya ya. Kita termasuk ya kalau Bung ET itu kan ketuanya pemilik Inter Milan, dia udah di klub sama timnas. Terus sampai hari ketemu. Timnas ini yang mau main Maret sekarang belum pada ketemu kan, tunggu 2 bulan lagi. Itu lebih susah. Itu Bung Ber. Mudah-mudahan aja kita bisa lancar lah. Ada berita begini Pak. Iya, begitu masuk tahun baru ada berita yang begini nih kayaknya kok aduh gimana ya. Iya. Pak Ben, tahu nggak? Kalau saya nonton TV, lihat pemain bola, pemain Liverpool apa tuh atau apalah, saya selalu ngata, bodoh banget orang ini gitu loh. Bodoh banget, tinggal nendang aja kok nggak bisa masuk gitu loh. Padahal saya kalau main bola Pak, 10 menit 15 menit ya sudah ngos-ngosan nggak kuat Pak. Lah, inilah. Kalau banyak orang yang melihat keberhasilan Sintayong ini, pelatih timnas Indonesia ini, pasti banyak orang berpikir, dia juga bisa gitu kan, pasti begitu pikirannya juga bisa. Tapi kalau begitu mikir nggak bisa, aduh, kenapa sih kita nggak belajar puas gitu loh? Maksudnya paling tidak prestasinya kan bagus. Banyak sekali prestasi yang sudah diukir dan bagus gitu loh. Cuman mungkin butuh penambahan lagi. Iya, tapi kan orang harus belajar dari kesalahan.
pelatih Jerman aja yang siapa saya lupa namanya 3 kali gagal Piala Dunia baru diganti. Kita ini baru sudah berhasil begitu banyak, gagal sedikit aja sudah memang repot ini. Kepuasan penonton beda, kepuasan pemain beda, kepuasan pelatih beda, kepuasan manajernya beda. Pemilik juga beda kepuasannya. Nggak tahu lah dunia ini apa lagi kebutuhan orangnya, nggak tahu lah Pak Ben. Ya sudahlah, semoga yang penggantinya yang benar-benar genta lah, yang benar lebih bagus ya. Jangan sampai, belum tentu loh orang yang bagus di luar belum tentu bisa bagus di dalam. Belum tentu. Betul. Ya sudahlah, apapun pilihan ya itulah pilihan bapak-bapak kita, ya sudah kita nikmatin aja. Yang bagus saya bilang tuh pelatihnya Vietnam. Cuma itu aja deh. Terima kasih. Saya ini alasannya ET ini kayaknya mengada-ada gitu ya. Mengada-ada. Terus selanjutnya ya memang kalau ingat pembinaan ini selama korupsinya masih berjemaah, itu kayaknya 1000 tahun lagi juga nggak akan bisa itu. Iya betul. Jadi yang mesti dimanain ya. Nah inilah rumput yang bergoyang rupanya Pak Beni. Aduh. Oke. Saya lihat memang 4 tahun terakhir ini gaya permainannya ini di zaman Sintayong ini memang level permainan Indonesia udah diakui ya di seganin di Asia ya. Oke, semakin baik ya Pak ya. Nah, ya kalau soal naturalisasi yang Bapak itu bilang instan, ya di Inggris juga banyak pemain, di Perancis juga banyak datang dari negara, itu nggak masalah. Yang penting role dia warga negara. Jangan masalah dia lahir di mana lah, ada kuno itu bilang Bapak itu. Ya, nggak penting itu. Yang penting ini negara mau level, mau cari nama negara kan Pak? Iya betul. Yang penting dari manapun, yang penting dia contoh Singapura, ya kerja juga banyak orang asing, nggak problem. Yang penting dia berprestasi dan tidak melanggar hukum di Indonesia. Ya. Jadi pemecatan Sintayong kalau saya lihat ya, kalau dilihat hasil prestasi, kayaknya sih nggak layak dipecat ya kalau kita nonton gaya mecat-mecat pemimpin di Liga Inggris ya. Dikasih waktu-waktu kalau memang target nggak nyampe, saya nggak tahu target dia apa ya, dia nggak nyampe kali ya. Belum kan dia kepemimpinan sampai tahun 2027 ya. Betul Pak. Nah, apa ada klausul kalau dia tidak nyampe apa-apa pemecatan, kan biasanya ada klausul itu. Nah, kalau dilihat Pak Erik juga ngelihatnya nggak mempertimbangkan soal penonton juga, nggak mungkin dia memikirkan jangka panjang, kan kita nggak tahu. Iya. Cuma dari segi prestasi kayaknya dia cukup berhasil. Seperti Bapak bilang tadi, pemain Indonesia biasa main 45 menit udah ngos-ngosan kan. Iya. Nah ini istilahnya kalau nonton sekarang nih jantung kita nggak berdetak Pak. Kalau dulu tuh takut udah 3-0, 4-0, 5-0. Sekarang kayaknya tim Indonesia nih lawan Real Madrid pun nggak kalah banyak istilahnya Pak. Mau pemainnya dari negara mana tuh saya nggak masalah ya. Di Perancis juga banyak kok pemain naturalisasi. Nggak masalah dia lahir di mana tuh, jangan masalahin. Apalagi Indonesia ada patokannya harus punya orang tua yang pernah tinggal, ya kan, Pak? Iya, jadi ngebedain itu nggak penting. Di Singapura juga banyak tuh yang kerja orang asing, yang penting dia ngebawa manfaat Pak, gitu aja Pak. Kalau nama besar itu belum tentu bagus juga ya Mas Ben ya. Contohnya aja Roberto pelatihnya dari Arab Saudi itu Mas, Roberto Mancini. Nama besar tapi belum bisa mengangkat tim. Ya mudah-mudahan sih pelatih nanti tidak seperti Roberto Mancini gitu. Seperti Marcelo Lippi dari dulu pernah melatih Thailand yang kita kalahkan gitu. Iya. Langsung diganti. Ya mudah-mudahan ini track recordnya bagus gitu.
nggak tahu kok nggak ada angin, nggak ada hujan, kok ininya apa namanya track recordnya itu bagus, kok malah diganti ya? Apa mungkin ini kali Mas Beni ada STY ada permintaan dari negara lain kali ya? Ya mungkin kita kalah, menang mereka, mungkin gajinya banyakan dari sana mungkin kali ya? Ya itu kita nggak tahu Pak. Mungkin bisa kali ya. Saya coba aja sebulan lagi nanti STY melatih di mana gitu. Kita cermati ya gitu ya Pak ya. Mungkin dari situ kali ya. Ya ini aja Mas Beni, 4 pertandingan nanti 2 pertandingan itu buat ini ya, buat penilaian. Iya. Nanti kalau 6 poin itu nggak dapet, ya paling ini Erik out gitu paling. Jadi kan daripada kasihan itu atlet loyo kan. Akhirnya kita kasih pusat. Biar dia kuat gitu loh. Dan itulah Bang, pokoknya Bang. Iya. Atlet kita kan mungkin butuh obat kuat gitu biar kuat, jadi prestasinya tinggi. 10 tahun ke belakang itu hancur-hancuran kita. Males nonton main bolanya saya. Bukannya ada peningkatan juga kemarin tuh pas dipegang sama Sintayong? Nggak ada peningkatan. Nggak ada ya? Iya, menurut Anda ya? 10 tahun ke belakang itu, aduh mata kita sakit nonton bola itu. Kita udah kebaca kelihatan sama sekali. Bukan dari pelatihnya semuanya itu, ya kepengurusannya itu yang utama. Kalau kepengurusannya benar, akan sinkron dengan pemain-pemainnya. Tapi ya itu, tadi ada bapak tadi itu bilang, mungkin kepengurusan ini sibuk bisnis, sibuk ngurus negara. Ya ibaratnya semuanya dipegang oleh satu orang itu. Urus negara lah, urus bola lah, urus apalah, nggak tahu kita. Yaitu ujung-ujungnya cari uang. Siapa yang mau ngurus kalau gratis? Itu pertanyaan kita. Berbondong-bondong, berpacu dengan melodi. Siapa yang mau jadi pengurus? Siapa yang mau jadi ketua? Ujung-ujungnya uang yang dicari. Bullshit lah kalau kayak gitu. Kalau ujung-ujung memang untuk kedepankan pemain-pemain kita ini, atlet kita ini, mereka akan sejalan dengan kepengurusannya. Minimal pengurusnya itu mengerti lah bola dia. Minimal dia bisa menendang bola lah, bisa gol itu. Itu saja, makasih. Jadi intinya kepengurusan ini coba dilepaskan lah. Embel-embel yang lainnya itu fokuskan kepada atlet-atlet kita ini untuk ke depan, bukan untuk bercabang. Fokusnya itu, kalau fokus cuma fokus, tapi kalau fokusnya bercabang kemana-mana, buyar semuanya. Ya kita berharap sih nanti Indonesia, katanya Indonesia emas, maju ya. Nggak tahu Vietnam juga dia ingin Vietnam emas juga, gebut kita dengan Vietnam ini, ya enggak? Jadi kita harus lihat lagi, kalau memang benar-benar Indonesia mau emas, fokus semuanya itu. Jangan semuanya diambil alih dengan satu orang, beberapa orang megang, pusing mereka sendiri jadinya. Gitu saja, makasih. Dari waktu Sintayong pegang ini sebenarnya ada bagus loh. Jujur saja saya nonton, asik juga, strateginya bagus, segala macam bagus. Cuman kelemahan kita di pemain itu satu, fisik kita kurang kuat. Kita kalah fisik. Kita sama fisik sama Vietnam, Thailand kita masih kalah. Pertama dari nafas, kedua fisik di lapangan, lari baru berapa putaran sudah begitu. Nah itu yang harus ditingkatkan dengan apa? Ya cara Prabowo ini, kita harus makan bergizi anak-anak kita dari dini. Oke. Itu satu cara. Ini benar loh. Iya. Kita sama Cina, fisik kita kalah jauh. Vietnam sama Cina pegang jauh dari Vietnam. Kenapa? Mereka dari kecil-kecil, gizi apa segala macam, vitamin masuk tubuh mereka. Badan mereka kekar, tinggi, lari di lapangan kenceng, bener nggak? Kita orangnya kecil. Coba lihat pemainnya, kita pendek-pendek lah, badannya kurus lah. Gimana kita mau bersaing sama Eropa? Cerita mati.
kita benarin dulu mulai dari nol nih, dari bibit-bibit kita, anak-anak kita nih, ya seperti Prabowo nih, kasih makan gizi supaya anak kita besar, tinggi fisiknya kuat, olahraga apa, badannya kuat bersaing sama Eropa, Jepang, dan lain-lain begitu. STY meskipun mama dulu memang gemar sepak bola, tapi sekarang tidak. Sudah menjadi penggemar olahraga lain. Jadi ya otomatis tahu sendiri masyarakat kita ya, maksudnya ya bukan masyarakat juga, maksudnya para petinggi kita yang namanya habis manis ya sepah dibuang. Jadi mohon maaf mungkin tidak melihat prestasi sebelumnya gitu loh. Kedua, menurut mama mungkin ada hal lain yang seperti tadi bapak-bapak ungkapkan, ujung-ujungnya kan korupsi. Jadi memang di negara kita ini sedang terjadi fenomena yang mama dengar tuh istilahnya normalisasi dalam ketidaknormalan, gitu loh. Jadi apa yang tidak benar dibenarkan, apa yang benar jadi salah, gitu kan. Manajemen PSSI-nya itu juga harus diperbaharui, karena jangan sampai kita bicara uangnya negara lagi yang harus ikut campur tangan. Ini kan kendalinya FIFA langsung, dia harusnya mandiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, refleksi dari setiap pemain bola itu harus suka banyak makan ikan. Jadi dia bermain itu nggak sembarang bermain, Bu, karena dia harus menguasai lapangan itu sendiri. Offset segala tendangan bebas itu dia berpikir jauh, menjaga posisi sampai kecepatan larinya dan membentengi dari diri dia dengan pemain lainnya. Itu benar-benar dia harus keluar kepala, Bu. Artinya pemain bola kita harus berpikir responsibility atas sesuatu kemungkinan, yaitu salah satunya tendangan bebas. Tendangan bebas itulah refleksi dari suatu cetakan gol yang kita harapkan bisa menjadi primadona dari pemain Indonesia. Oke, ya, Bu? Ya. Jadi jangan sampai mereka itu terlena dan malas karena biasa terlena air dingin dan online dan lain sebagainya, pikirannya nggak fokus. Jadi kalau ngomong soal bola atau ekosistemnya, saya bilang itu ada empat pihak. Pertama itu pemain, kedua itu pelatih, ketiga itu organisasi, yang keempat itu ekosistem supporter. Nah, pemain pertama saya mau ngomong itu pemain kita ini belakangan ini banyak dari yang dinaturalisasi kan. Itu kan dari banyak kan kalau nggak salah itu dari Belanda juga ya. Nah, terus yang kedua, kalau kita ngomong pelatih, kalau ngomong dalam hal ini kita ngomong Sintayong, jadi satu pertanyaan adalah apakah beliau ini terlepas dari dia udah banyak lah prestasi dia, banyak lah, gak bisa dipungkirin itu. Nah, untuk komunikasi dengan pemainnya yang sekarang ini, apakah ada masalah nggak, masuk nggak? Itu yang jadi pertanyaan. Karena Korea dengan Belanda mungkin agak beda. Terus yang berikutnya kalau kita ngomong organisasi, yang sekarang kan komandannya itu Pak Erik. Pak Eriknya bukan orang baru di bola loh. Dia dulu itu yang punya kalau nggak salah AC Milan loh. Artinya apa? Artinya beliau ini sangat mestinya sangat mengerti soal bola. Ya, Pak Erik itu Inter Milan ya, Pak ya? Jadi Inter Milan ya, iya kayaknya Inter Milan. Nah, kemudian yang berikutnya kita ngomong kalau ya supporter kita mah ya biasanya lebih suka sumbu pendek, lebih suka single bacok. Oke. Jadi menurut saya sebenarnya dengan gantian pelatih ini mungkin titik poinnya di situ, karena ketiga-tiganya dari Belanda, mungkin bisa lebih nyambung, ada strateginya gimana, karena ini yang namanya bola tentu bukan
di pelatih aja, tapi ya di situ ada ini permainan tim. Nah, tim itu ya itulah saya bilang tuh 4 faktor itu penting sekali. Don't change winning team. Don't change Jadi the kalau winning ada, team, ya pernah dengar betul. Itu kan dimana kalau ada satu tim yang sudah bagus jangan gampang dirubah-rubah gitu kan. Yes. Tuh. Nah sekarang kan ini dari 172 jadi 1227 kan? Dari 173 ke 127 ya. Jadi lumayan bagus sebenarnya. Iya. Ya cuman kan saya nggak bilang benar atau salah ya Pak Erik ini. Cuman yang kalau dengar ceritanya Pak Tony tadi agak ngerinya adalah apa nih? Motivasi mengganti itu apa gitu loh? Apakah memang benar-benar murni dari sepak bola atau ada sesuatu yang lain itu yang gini. Kalau udah kena virus korupsi itu bahaya kan. Apapun bisa dijadiin alasan bahwa ganti ini karena ini supaya dapat bayar apa. Kita nggak tahu kan gitu. Nah jadi bottom line-nya soal penegakan hukum lagi nih. Karena kalau memang sama aja menurut penegakan hukum, kalau yang benar-benar tidak ada udang di balik bakwan atau dia bilang ya itu oke aja. Yang jelas gini, ada pertimbangan bagusnya karena memang kan si Erik Patrick Kluivert itu orang Belanda ya, jadi ya untuk karena pemain naturalisasinya banyak kan dari Belanda, jadi mungkin komunikasi memang lebih lancar. Tapi dari track record, Sintayong tuh pernah membantai Jerman 6-1 loh di Piala Dunia. Oke, waktu dia. Ya memang kan kalau yang ini yang terakhir memang kalau di AFF jeleknya juga bukan karena menurut aku bukan karena kesalahan Sintayong, karena pemainnya yang konyol kan kena kartu merah apa gitu kan. Jadi kalau disalahin pelatihnya nggak fair juga, tapi ya kita nggak bisa ngomong banyak di dalam karena kita nggak tahu isi perutnya kan di seperti apa. Tapi kalau yang saya penasaran dengan Pak Tony itu anak itu olahraga apa gitu kan? Wah ngeri, sepak bola sudah virus-virusnya korupsi. Itu aja sih mungkin komentarnya. Ya, jadi mungkin saya mungkin akan sampaikan kritik dan juga saran. Yang kritik yang pertama, seperti yang disampaikan Pak Tony tadi, itu memang olahraga khususnya di Indonesia itu masih belum menjadi prioritas utama. Jadi apresiasi terhadap atlet itu sangat kurang. Walaupun berprestasi, tapi ujung-ujungnya jaminan untuk masa depannya itu juga masih minim. Kita kan tentunya pada saat berlatih, pada saat berkompetisi itu kan pada saat usia sekolah itu pasti ada pengorbanan untuk berlatih, untuk pasti itu udah bertanding. Akhirnya pendidikannya yang formal itu terbengkalai. Nah, padahal di Indonesia sendiri, kalau misalnya kita mau cari pekerjaan yang bisa memberikan istilahnya penghasilan yang layak, kita juga tetap harus ada tingkat pendidikan tertentu sebagai syarat untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi itu dilema sebetulnya. Sementara ketika sudah pensiun jadi atlet nggak dapat apa-apa, nggak diperhatikan. Makanya nggak salah juga ketika banyak pelatih mungkin ngambil dari cabang olahraga yang lain ya. Pelatih hebat kita justru malah melatihnya di luar negeri karena mereka jauh lebih terjamin. Demikian juga pemain, jadi hijrah ke luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait sebetulnya organisasi. Organisasi itu seringkali kalau di Indonesia itu diisi oleh orang-orang yang rangkap jabatan. Kan istilahnya banyak ketua dari organisasi itu juga merangkap jabatan publik ya, misalnya menteri lah atau apalah itu menjabat di pimpinan-pimpinan lembaga olahraga itu. Terus yang ketiga adalah proses pembinaan sebetulnya. Tadi betul yang disampaikan Akong juga, apa sih kok tidak pakai pelatih dalam negeri?
Bisa sebetulnya, tetapi memang harus diperbanyak karena kan kalau untuk bisa melatih dengan kualitas yang baik kan harus pakai lisensi ya, kalau nggak salah pelatih bola itu juga harus berlisensi, minimal lisensi A kalau nggak salah dari FIFA. Jadi itu juga diperbanyak sehingga kualitas dari SDM kita juga meningkat, terus habis itu kita juga bisa kelola sendiri tanpa harus mengandalkan diaspora misalnya pemain atau pelatih asing. Itu untuk kritiknya. Yang sarannya sebetulnya, Kak Nina tahu nggak pelatih bola itu seringnya sebutannya apa, Kak Nina? Coach. Coach. Ya. Benar sekali. Jadi yang perlu dipahami adalah, kan tadi pertanyaannya siapa sih yang pantas untuk melatih? Yeah. Nah, kita harus paham dulu konsepnya. Kan ada di dalam satu jenjang transfer ilmu itu kan ada yang namanya training, mentoring, counseling, atau coaching. Nah, kalau yang dibutuhkan untuk sebuah tim sepak bola itu kan bukan lagi mengajar bagaimana caranya dribbling bola, nendang bola, terus ambilnya, itu tidak diperlukan. Kalau itu masih diperlukan, itu kan masih levelnya training. Yeah. Tapi kalau sudah sebagai, kan kita misalnya ambillah pelatih seperti Barcelona dulu, anggap aja Pep Guardiola. Dia kan nggak ngajari Messi untuk nendang bola atau ambil dribbling atau apa, enggak. Jagoan Messi, ya kan? Jagoan Messi pelatihnya. Tapi lebih ke coaching, sehingga dia bagaimana caranya mengeluarkan potensi terbaik dari pemain tersebut, gitu loh. Jadi itu yang seringkali dilupakan ya. Jadi coach itu bukan hanya nama besarnya aja. Nah, terkait dengan pemilihan pelatih, sebetulnya ya itu tadi yang bisa mengeluarkan potensi terbaik dari pemain, bukan hanya nama besar. Karena gini, Kak Nena, Kak Nena pernah Sir Alex Ferguson, dia bukan pemain hebat, tetapi dia bisa menjadi pelatih legendaris yang sebegitu hebatnya. Itu karena kemampuan apa? Kemampuan cara memanajemen, cara mengcoach dari personal dari masing-masing ego pemain. Tapi kita ambil satu contoh lagi, Maradona. Kita tahu ketika jadi pemain hebatnya kayak apa, bawa Argentina juara dunia, bawa Napoli juara Serie A. Tapi ketika jadi pelatih hasilnya seperti apa? Amburadul. Jadi bukan hanya nama besar yang atau mungkin dulu ketika jadi pemain punya track record yang hebat, tetapi bagaimana caranya dia mempunyai kemampuan manajemen baik itu secara individual maupun secara kolektif untuk memunculkan potensi pemain dari masing-masing individu dan juga timnya. Iya gini, kalau komentar kan udah komplit gitu. Kita mau komentar masalah lapangannya gitu. Kalau lapangan olahraga kita kan terus terang masih kurang. Bukannya lahannya nggak ada, lahan fasum-fasum di perumahan itu kan banyak, tapi pemerintah daerah yang punya wewenang itu nggak mau ngurus itu, nggak mau ngurus, akhirnya jadi tanaman ilalang itu. Coba kalau setiap fasum-fasum itu dibikin sarana olahraga gitu kan, yang kita dibikin bola, yang kita dibikin bola voli gitu. Jadi orang perumahan itu nanti banyak atlet yang keluar karena ada lapangannya gitu. Jangan ditelantarin begitu. Nah, ini namanya dipecatnya Sinteyong. Emang aku juga sebagai penggemar sepak bola dari kecil itu sangat disayangkan sekali ya. Kenapa? Pertama-tama oke lah, semuanya yang seperti Tante ngomong ini kan banyak prestasi yang dia dapat. Nah, kedua, ini pihak untuk PSSI ini maunya kerjanya apa sih? Mau memajukan sepak bola atau memundurkan sepak bola Indonesia? Sebenarnya kita sudah istilahnya udah mulai tengah jalan juga nih untuk masuk ke kualifikasi Piala Dunia 2028. Ya, tinggal 2,5 bulan. Sekarang, nah saya dengar sekarang kata Pak Erick Thohir bilang ada 3 calon pelatih buat menggantinya. Pastinya Belanda. Cuma pertanyaan gua, kenapa Belanda?
Masa Belanda terus yang dijadikan. Kan ada negara-negara Eropa lain yang punya standarisasi pelatihnya lebih baik lagi. Sebut aja Jerman kan ada banyak pelatih bagus juga. Spanyol. Nah, kalau Spanyol saya lebih paling seneng itu pada saat dulu Luis Milla melatih timnas Indonesia. Itu sebenarnya dia menggunakan strategi tiki-taka dia itu karena dia kan mantan pemain Barcelona. Itu bagus banget. Aku sudah lihat waktu Piala Asian Games kemarin. Memang kita Indonesia ini sayangnya ya dapat runner up. Tapi dari sana dia juga istilahnya harusnya pihak dari PSSI itu kan harusnya kasih kesempatan untuk dia berbenahin strukturisasi sepak bola. Malah sebelum Erick Thohir jabat kan dulu kan si Edi Ramdhani yang jabat, malah memecat dia. Itu ya saya sangat menyayangkan hal ini. Jadi akhirnya kan terakhir kan Luis Milla ngelatih Persib. Nah selama dia jadi pelatih Persib, dia masih banyak clean sheet, gak pernah ada kekalahan, palingnya sedikit aja kekalahannya sama draw. Nah itu yang saya sangat sayangkan sama pihak PSSI, kenapa kerjanya seperti ini gitu. Mau memajukan sepak bola tapi kok kenapa mau memundurkan. Nah satu hal lagi, saya dengar kemarin ada satu akun Instagram, kalau nggak salah namanya Fabrizio. Dia ini sangat ahli sekali dalam sepak bola ya. Dia tahu semua intern sepak bola dari dunia ya. Saya dengar sekarang timnas Indonesia pengen mau dilatih sama Patrick Kluivert. Nah, Patrick Kluivert ini saya dapat cerita dari teman-teman ya yang sudah sangat pengalaman sekali sepak bola ya. Ya ini kurang bagus kalau saya di mata pesepak bola lainnya. Dia juga pernah kesandung kasus judi online. Coba deh cek di berita deh kalau yang nggak percaya deh. Berarti cek deh itu. Nah, kenapa pakai pelatih yang kelas dia? Kenapa nggak yang lainnya aja? Nah, itu yang sangat disayangkan sama PSSI sekarang ini. Jadi kayak kacang lupa kulit sendiri gitu. Jadi saya bilang gitu. Oke. Nah, sebelumnya penelpon bilang pasti ya ada ngomong juga pembinaan olahraganya juga kurang sekali untuk di Indonesia ini gitu. Jadi istilahnya kayak masuk ke masa kritis lah kita ini sekarang ini. Jadi ya aku juga nggak tahu gimana ya kalau sebagai penggemar bola ya. Cuman ya nggak tahu lah ya kalau apakah Patrick Kluivert ini bisa menjadi pelatih opsi baru, tapi problem berikutnya mesti pemain-pemain yang mereka seleksi itu harus beradaptasi. Karena beda strategi dengan apa yang Sintayong ajarkan, beda lagi dengan Patrick Kluivert ngajarkan. Nah ini yang jadi masalah utamanya nih, apalagi sekarang udah kita tengah jalan udah mau masuk kualifikasi Piala Dunia 2028. Ini yang mesti harus ini menjadi istilahnya udah jadi ujian berat ini kalau untuk sepak bola hal ini nih. Thank you. Kita apresiasi kepada STY ya Mbak ya. Saya sih sebenarnya sih nggak habis pikir gitu. Pak Erik itu dapat bisikan manis dari mana, itu saya juga ya terheran-heran gitu. STY itu udah bagus, udah di track yang benar, tapi kok mau diganti sama Patrick Kluivert yang notabene track recordnya itu kayaknya belum jelas Mbak. Analisa saya itu Patrick Kluivert itu nanti kalau seperti Roberto Mancini yang didepak dari Arab Saudi itu apa kita gitu nggak ini ya, apakah rugi itu loh. Nama besar itu emang bagus, tapi kalau dalamnya kopong, itu gimana? Ya nanti ada 4 pertandingan dan pertandingan ke-6 dan ke-7 itu untuk ini ya Mbak ya, namanya pembuktian. Kalau 2 pertandingan itu tidak dapat poin sama sekali, pasti orang-orang pasti mau ngomong Erik out, pasti ngomong gitu Mbak. Ya ditunggu aja sampai tanggal 25 Maret. Bisa lawan Bahrain. Kalau lawan Australia kan tanggal 20 Maret Mbak. Ya kalau bicara olahraga Indonesia, jujur ya, anak saya itu kemarin udah atlet, saya nggak usah sebut lah, udah event masuk ke POPB. Tapi akhirnya kenapa kita putusin nggak lanjut, karena satu, Indonesia itu susah untuk olahraga maju. Jadi masa depannya, sorry itu saya bukan ini, masa depannya meragukan lah jika mereka menjadi atlet. Anak saya udah digaji.
Hebat ya. masuk ke POPB. Tetapi ya udah buat kita future mereka yang kita lebih concern lah ya. Karena susah, kita lihat Elias Pikal bagaimana nasibnya pada juara dunia dia. Jadi kalau bicara olahraga Indonesia, jujur saya kalau boleh ngomong, terlalu banyak politik dan kotor. Kenapa? Ya inilah contoh Sintayong. Sintayong meskipun pro dan kontra dia naturalisasi punya pemain semua, tetapi setidaknya Indonesia bisa masuk putaran ketiga Piala Dunia dan mau digantikan dengan yang ramai di Jagat Raya kan di media sosial kan Patrick Kluivert ya, itu pemain Belanda dan cukup kontroversial dan dia dikatakan penjudi ya, kalau saya nggak salah. Jadi nggak punya track record lah, terus ada kandidat lain Louis van Gaal, saya sendiri juga nggak yakin dia bisa karena kan dia punya tarif kan juga pasti tinggi. Kalau balik lagi, Indonesia itu susah. DNA-nya kenapa olahraga Indonesia bisa maju? Saya open aja. Kalau tidak ada swasta, susah. Kita sebut bulu tangkis DNA-nya kita. Itu kalau nggak ada PB Jarum, PB Kudus, nggak usah bicara dah. Itu semua kementerian korupsi semua. Itu kalau saya boleh jujur, Kak, anak itu juara dunia junior dari atas saya sebut angkanya M sampai ke bawah netesnya cuma 100. Itu dikorup dari Pengda, Pengcap, sampai semuanya. Jadi sampai ke atletnya itu cuma seandulit, bahasanya seandulit ya. Itulah miris saya faktanya ini. Saya cerita aja. Ayo mau open-openan. Semua ketua umum makan nggak duit? Ayo kita buka-bukaan. Nggak ada, Kak. Saya jujur aja nggak ada. Atlet yang bagus itu akhirnya apa yang terjadi? Mereka keluar. Atau seperti saya memutuskan, anak saya udah membawa negara loh, saya boleh jujur, salah satu cabang olahraga, tetapi nggak mau saya lanjutin lagi. Karena apa? Ya itu kotor, belum lagi juri bermain. Itu semua udah lingkaran setan di dalamnya. Makanya saya ngomong di sini. Mau nggak pemerintah betulin? Itu rasanya susah. Menurut saya hampir nggak mungkin lah. Jadi kenapa? Pembinaan nggak jalan, semua nggak jalan, itu udah benang kusut. Ketika kita memutuskan anak kita mau jadi atlet, sorry itu saya, itu effort orang tua harus sangat besar. Setuju. Harus bener-bener mau benamkan investasi, mau waktu, tenaga, uang malah. Jadi pemerintah tuh cuma tahu jadinya doang. Apakah mereka membina? Enggak, nol besar. Nggak ada itu semua. Mereka itu hanya memikirkan bagaimana dana APBN turun, mereka bisa makan. Saya open aja. Kasihan kalau saya lihat yang atlet-atlet anak saya dulu mau berangkat, Mbak, contoh ya, 100 juta berangkat ke Brasil, itu 7 anak harus dengan official. Harga tiket aja 30 juta. Itu hanya turun dari bawah, dari atas cuma 100. Sedih. Itu anak gak bisa membawa negara. Akhirnya apa? Orang tua urunan semua. Iya, betul. Karena memang ada pride juga ya di situ ya. Jadi untuk anak-anak ya. Dia pulang dengan membawa juara. Wah, dielu-eluin hebat. Apa kontribusinya negara? Nggak ada. Itu contoh panjat tebing yang emas Olimpiade. Memang ada pemerintah? Nggak ada. Tahu-tahu semua berkontribusi. Foto, pamer, medsos. Seolah-olah mereka berjasa. Aduh, udah dah, negara ini kacau pengelolaannya kalau saya mau ngomong. Saya nggak suka bola, tapi terpaksa saya komen karena nerusin Pak Tony tadi ya. Iya, oke. Pak Tony itu kan fakta yang diungkap, oke? Nggak, saya kira nggak usah heran deh. Dana-dana yang di pemerintah kota atau pemerintah daerah atau di bawah-bawah sana 10M jadinya cuman 8M dipakai untuk foya-foya, untuk ya piknik, untuk meeting, untuk sebagainya. Lalu yang 2M saja yang untuk programnya, oke? Jadi sebenarnya gini, kalau saya ngambil contoh adalah China bisa membangun gedung 56 tingkat dalam waktu mungkin cuman 20 hari. Bisa membangun hotel berapa lantai cuman sekian hari, oke?
Tapi China mereformasi dan membina warganya berapa dekade? Ini berapa dekade, ya kan? Butuh waktu sekian dekade untuk memperbaiki mental yang sudah misalnya morfin kayak yang lalu kan dijajah gitu ya, morfin dan sebagainya. Dan korup itu pasti gitu ya. Nah, sekian dekade. Sementara kita bagaimana ya caranya kalau para elit politik tidak sadar-sadar bahwa Indonesia itu harus dibenahi dari hukumnya. Sementara elit politiklah yang mengangkat kepala daerah, kepala pemerintahan, kepala segalanya ya, termasuk juga penegak hukum. Terus pertanyaan saya dari mana dan mulai kapan dekade pembangunan manusianya dari mana? Terus ada lagi guru yang berpolitik lagi, Mbak Nena tahulah siapa gitu ya, pokoknya guru yang dipecat Pak Ahok gitu aja. Nah, itu ngomong katanya gini, gimana caranya kok mendidik guru nggak tuntas dan sebagainya. Pertanyaan saya gini Mbak Nena, pendidikan itu mulai dari nol atau mulai dari udah tua Mbak? Kita tuh sadar cut generation, berani nggak? Kalau nggak berani cut generation, maka berani nggak untuk maksudnya tangan besi memperbaiki atau membinasakan tuh para koruptor-koruptor dan penegak hukum yang tidak benar. Berani nggak kayak gitu? Kalau nggak berani kan ya mana bisa dong Mbak, iya kan? Lah itu aja sebenarnya sih hambatan kita. Jadi saya cuplik juga si itu Stella Christie ya. Gini, jangan mengatakan bahwa IQ orang Indonesia itu cuma 78 atau 80, itu berarti sudah percuma diajarin juga nggak ada gunanya. Salah. Fix IQ ada dua, fix IQ dan growth IQ. Lah ya, sekarang kalau kita berprinsipnya adalah belajar itu sudah selesai, ya mana mungkin IQ-nya bisa dirangsangkan Mbak? Iya. Karena saya membuktikan itu sendiri, sehingga akhirnya setelah Mbak Stella Christie itu ngomong, saya langsung sadar, oh pantesan saya pernah punya IQ anak yang 80, tapi jadinya aduh bener-bener bisa diandalkan dan dia nggak usah diminta belajar, tapi dia bisa niteni, jadi memperhatikan satu persatu, saya nggak perlu ngajarin, dan dia kalau belajar itu dari A sampai Z dipelajari benar-benar menguasai, sehingga dia jadi andalan, padahal IQ-nya cuma 80, dan sekarang kawinnya dapat orang kaya lagi Mbak, lah aneh kan? Nah ya udah, makasih. Pemecatan Sintayong, kalau opini saya ya, itu sih memang saya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Erick Thohir ya sebagai pimpinan ketua umum PSSI ya, bahwa kalau kita mengambil satu perubahan maka ada dua pilihannya ya, itu selalu berhasil atau gagal, itu selalu dalam kehidupan apapun itu ya, dan selalu ada resiko gitu ya kan. Nah dia bilang kan, tetapi kalau kita tidak mengambil satu perubahan, maka cuma penyesalan yang terjadi. Karena kita nggak melakukan apa-apa gitu loh. Nah, cuma memang kebetulan sejak ya saya nggak terlalu intens ya, kecuali mungkin 10 tahun yang lalu ya Liga Eropa saya inilah memonitor lah, seneng lah untuk pertandingan itu. Tapi untuk timnas ini memang ya kita kan di liganya kurang bagus Bu Anita ya. Jadi timnas ini makanya dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir ini yang sudah melanglang buana di Eropa ya, bahkan dia sukses men-take over, membail out Inter Milan saat pemiliknya itu saya lupa tuh siapa itu. Nah itu dalam jangka waktu nggak nyampe 2 tahun apa waktu itu ya, bisa kembali lagi dengan cuan yang begitu besar, dan
Pak Erik sendiri selain mendapat kecipratan cuannya juga dia harum namanya gitu loh. Nggak akan pernah terlupakan oleh keluarga besar Inter Milan ya, ownernya Inter Milan yang sekarang udah diteruskan oleh anaknya perempuan tuh nggak salah. Nah, jadi ya kita tahu juga Pak Erik ya, Marcelino bisa main di Oxford karena apa? Karena punya share Pak Erik Thohir di Oxford ya kan. Bahkan dia bela-belain ambil oleh Romeni supaya bisa dinaturalisasi gitu. Nah, jadi kalau dari segi kepemimpinan di lapangan Sintayong yang ada ungkapan sebelum bertanding lawan China udah ada dinamika yang negatif ya, itu akan lambat laun juga akan terjadi gitu loh. Karena kalau kita lihat dengar komentarnya pengamat bola juga ya Bung Joy misalkan, benar memang Sintayong mungkin di atas rata-rata lah kepemimpinan kepelatihannya itu dalam mengatur strategi, tapi kan komunikasi ini harus ya. Nah, apalagi sekarang kita diaspora kita udah banyak ya, semua dari Belanda gitu loh ya kan, ada Belgia tapi Sandy Wolf Belgia tapi bahasanya Belanda juga gitu ya kan. Nah, jadi komunikasi kan dia nggak bisa bahasa Inggris gitu loh. Nggak perlu bahasa Belanda sebenarnya karena pemain naturalisasi kita jago bahasa Inggris semua gitu loh. Salah ya, sayangnya Sintayong ini tidak bisa bahasa Inggris. Ya gimana komunikasi? Dulu waktu dilatih pemain asli Indonesia ya kayak kita ya cuman satu si Sungjuk gitu ya bisa komunikasi translate Korea ke Indonesia, Korea ke Belanda atau Korea ke bahasa Inggris, satu aja ada dua. Ya kan, jadi kacau gitu loh. Dan memang perubahan ini juga Erik Thohir ya, Pak Erik ya mungkin melihat dinamika sepak bola Eropa ya. Kalau saya lihat ya, saya langsung berpikir ya, Man City aja, Manchester City sekarang ini juga udah gamang juga kalau kita lihat Bu Anita. Ya saya cerita dikit nih ya. Dengan kepelatihannya Pep Guardiola yang sudah lebih dari 5 tahun, itu terlihat udah kebaca juga dalam strateginya gitu loh ya kan. Jadi kalau dia nggak berubah dengan strategi yang lain, ya bisa terpuruk juga MCT. Sekarang dia udah nggak jadi jawara gitu loh, udah sering kalah gitu. Nah, apalagi ini kita tahu 16, 17, 18 pemain naturalisasi kita ini memang lahir besar belajar sepak bola dari kecil di Belanda gitu loh. Ya kan, dimana sepak bola Belanda ini kan bukannya defense tapi dia attack gitu loh ya kan, dengan dan saya yakin memang udah saatnya lah gitu loh untuk merubah gitu, untuk mengambil karena gapaiannya kan cukup besar gitu loh ya. Itu kan nggak ada yang bisa tahu apakah lolos Piala Dunia atau tidak, karena lawan kita juga ingin menang ya. Dalam satu kompetisi kalau nggak menang ya kalah gitu. Tetapi proses yang dilakukan oleh Pak Erik Thohir sebagai ketua umum PSSI ini saya jempol deh, saya bilang gitu loh. Jadi memang kita harus dukung lah gitu loh ya kan. Sintayong hebat, tetapi ada masanya juga harus berubah gitu loh, karena udah kebaca juga kalau menurut saya. Enggak mestinya Indonesia kita tuh kalah sama Cina, bener itu. Enggak mestinya gitu. Terlihat kalau buat kita nonton ya, saya sih nonton itu jelek banget mainnya ya. Nggak kebayangin gitu loh. Ya, kayak gitu Bu Anita. Makasih. Oke, terima kasih Pak Juli atas opininya. Baik, mitra bisnis, demikian sesi Businessman opini untuk kali ini. Saya Anita Wijaya.